seems so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before. Perkenalkan, saya Wardoyo, Kepala SMA Negeri 1 Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Saya di SMA Negeri 1 Ngoro ini mulai SK saya tertanggal 23 Agustus 2021. Itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wardoyo. Waalaikumsalam. Mohon waktunya karena saya ada tugas di modul 3.1 yaitu melakukan wawancara. Dalam hal ini ada beberapa pertanyaan dan terima kasih Bapak atas waktu yang disediakan dan kesempatannya. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Terima kasih. Memang kita sebagai pimpinan di lingkungan lembaga sekolah ada kalanya memang kasus-kasus yang perlu kita perlu tangani dengan bijak ya, semacam misalnya dilema etika ini suatu problem yang sama-sama kelihatannya benar tapi kita kadang harus memilih ya. Misalnya anak-anak yang mengadakan studi kampus harusnya bayar, tetapi ada salah satu yang tidak bisa bayar, apakah ini harus ditinggal dan sebagainya ya. Jadi ya itu harus ada kebijakan ya, ada kebijaksanaan. Jadi kita ini tidak bisa mengedepankan aturan main saja, tetapi juga ada kebijaksanaan untuk menyelesaikan itu. Ya. Yang berikutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan? Iya. Ya. Dari sini kan kepala sekolah ini kan banyak temannya ya. Jadi kita kan bisa sharing-sharing. Jadi kepala sekolah tidak merasa pintar sendiri, benar sendiri. Karena di sini banyak teman-teman yang pintar, Ya. banyak yang teman yang bijak ya. Ya kita diskusi dengan teman-teman sesuai dengan problem apa yang kita mau selesaikan ya. Semacam kalau di kurikulum ya saya nanti harus rundingan dengan kurikulum. Kalau masalah kesiswaan ya saya harus rundingan dengan kesiswaan sehingga hasil yang diharapkan itu pas untuk sesuai dengan yang kita harapkan seperti itu. Iya, makasih Bapak. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, untuk antisipasi ya, antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita ya mengedepankan aturan main ya, kalau di sekolah ya tata tertib gitu. Tata tertib kalau di penggunaan anggaran ya kita lihat RAKS ya. Nah, RAKS-nya itu jadi ya kita ajulah dari mana prioritas yang kita anggap penting kita dahulukan, baru kemudian ke yang skala yang sekundernya, mungkin seperti itu. Ya, makasih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, seperti tadi saya jelaskan, saya ini tidak merasa benar sendiri ya, maka saya perlu rundingan dengan teman-teman ini. Bisa jadi yang saya anggap benar ini keliru ya, jadi saya perlu ngomong-ngomong dengan teman-teman. Saya demokratis saja dengan teman-teman saya dan di lingkungan saya, Pak Kasep ya. Termasuk Pak Kasyati sendiri, tim pengembang ini sering ajak rundingan untuk masalah sesuatu di sekolah ini. Ya, berarti kalau selalu koordinasi dan demokrasi Bapak ya. Iya. Ya. Nah, terus berikutnya Bapak, apa saja kendala atau tantangan yang Bapak hadapi bila mana ada satu pengambilan keputusan dalam dilema etika? Ada tantangan atau? Iya, tantangan ini mesti ada ya. Tantangan itu mesti ada
kadang-kadang yang kita harapkan tidak sesuai di lapangan, tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Tetapi kan kita ini harus bijak ya. Jadi kalau prinsip saya ya, pendapat orang 2 lebih baik daripada 1 orang ya. Pendapatnya orang 3 lebih baik dari 2 orang. Jadi makanya ya kita mengedepankan untuk diskusi tadi, diskusi kita dalam mengambil keputusan, kita ngomong-ngomong rundingan, nah ya baiknya bagaimana gitu. Iya Pak. Selanjutnya, apakah ada jadwal khusus ketika menyelesaikan masalah yang terjadi dalam sekolah yang Bapak pimpin? Iya, ini ada kalanya yang temporer ya, langsung kalau problem-problem itu sekonyong-konyong ada ya segera kita tangani, jangan sampai berlarut-larut, karena kalau sudah sampai berlarut ini ya istilahnya itu tambah bom waktu untuk kita. Jadi setiap problem itu selekas mungkin diselesaikan ya. Tetapi dalam kasus tertentu yang perlu untuk dijadwal ya dijadwal, semacam untuk proses untuk perbaikan tentang KBM dan sebagainya ya perlu kita agendakan melalui forum rapat dan sebagainya. Jadi ada kalanya itu insidental ya, langsung gitu. Ada kalanya yang perlu kita buat jadwal ya, berkala ya, berkala ya. Ya, terima kasih Bapak. Yang ada tinggal 2 Bapak. Yang pertama, siapa saja atau orang yang bisa membantu dalam mengambil keputusan Bapak? Mungkin Bapak mungkin ada faktor-faktor apa, atau mungkin seseorang atau siapa saja yang bisa membantu dalam pengambilan keputusan? Iya. Kalau saya pribadi ya, saya pribadi itu setiap mengambil keputusan itu yang pertama itu saya kedepankan adalah saya ini diberi amanah oleh Allah ya. Jadi itu yang di atas itu adalah yang menjadi teman saya untuk mengambil keputusan. Jadi saya berharap itu keputusan saya itu tidak sampai bertentangan dengan yang di atas itu. Kemudian kalau yang lain ya teman-teman saya yang ada di sekolah ini, termasuk kalau di rumah ya nyonya teman Runi ya seperti itu. Yang terakhir Bapak, ya, dari keputusan yang Bapak ambil ada pembelajaran apa yang dapat dipetik? Iya, ya setiap kegiatan, setiap keputusan itu mesti ada hikmah itu ya, ada hikmahnya. Terutama kan kita tidak mesti ambil keputusan itu mesti benar gitu ya. Ada kalanya kita itu keliru ya mengambil keputusan. Makanya kita ini harus terus belajar ya, terus istilahnya itu rundingan dengan teman itu kan mengurangi ya sekecil mungkin kekurangan kita, kesalahan kita, sehingga kita ambil pelajaran lah kesalahan yang kemarin kita keliru ini, sehingga istilahnya itu tidak sampai ke jatuh ke jurang yang sama 2 kali ya. Jadi pengalaman yang kemarin itu kita ingat-ingat, kita pakai pelajaran, jangan sampai kita ini jatuh ke jurang yang sama. Demikian Bapak, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya ini, mudah-mudahan barokah di dunia dan akhirat, dan terima kasih, semoga Bapak Haji Wartoyo selalu sukses dan senantiasa diberi Allah amanah yang lebih mulia dan lebih baik lagi. Amin, terima kasih sekali doanya, mudah-mudahan apa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SPDMPD Kepala Sekolah SMA 1 Subang Kabupaten Mojokerto mulai tanggal 26 Mei 2020 pada kami pindah dari SMA ke SMA 1 Subang ini. Sehingga dalam saya membeban amanat dari kepala sekolah tentunya adalah harus mengedepankan aturan-aturan, ketentuan tugas seperti mana kepala sekolah yang pada umumnya sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 dan juga disesuaikan dengan Permendikbud yang baru tentang guru kasih tugas tambahan kepala sekolah. Hingga awal kami melaksanakan tugas itu adalah tentunya mengedepankan
hal-hal yang perlu kita sikapi bersama. Kita gunakan analis SWOT hingga kemampuan strongnya apa, kemudian bersihnya kelemahannya itu apa, hambatan dan tantangannya juga apa. Hingga di sini adalah kita bentuk sama melalui Muskerbankes, namanya musyawarah kerja sekolah, melibatkan seluruh dewan guru, pegawai dan juga komite. Kita buat suatu pembangunan sama hingga visi misi yang sama. Kalau di SMA itu visi yang lebih awal, yang paling umum itu bukan visi, itu jargonnya adalah bersama berkreasi dan berprestasi, bersama berkreasi dan berprestasi. Hingga tentunya dari 115 guru dan pegawai ini adalah kita harus punya satu visi yang sama untuk mengarahkan bagaimana kita hidup bersama, bagaimana kita berkreasi dan bagaimana kita berprestasi. Di dalam perjalanan pun juga itu tentunya kita identifikasi siapa-siapa yang punya yang rentan dengan permasalahan-permasalahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hingga kita ada seperti contoh, hingga ada salah satu guru ya, saya tidak akan sebut namanya. Ini memang gurunya pintar, gurunya sudah pandai sekali hingga dalam mengajar, tetapi dia punya satu kelemahannya. Ini disikap itu kadang-kadang membuat suatu kegiatan yang di luar pengetahuan kami, tapi ada manfaat dari teman guru 1 MGMS-nya dan anak-anak ini kita panggil semuanya, kita ajak ngomong, kita kedepankan hati nurani. Sekali lagi kami sebagai kepala sekolah yang ini kalau di negeri tahun ke-9, kalau di swasta itu 16 tahun, itu hampir 25 tahun. Hingga saya selalu mengedepankan tentang humanis, ngomong-ngomong ya. Pada prinsipnya pendidikan adalah memanusiakan manusia. Hingga orang itu kita lihat positifnya, dia kemampuannya di mana. Saya kalau ngasih orang itu bukan siapa dia, tapi dia bisa apa. Kalau kita lihat siapa dia, nanti bisa like, tapi kalau dia bisa apa, ini akhirnya bisa menghilangkan subjektivitas. Yang pertama adalah kita orangkan, jangan sampai orang dipermalukan dan jangan sampai orang dirugikan. Emang dalam jalan pastilah ada guru ini seperti mana, pegawai ini seperti mana. Kita tidak semuanya kan paham dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati di awal tahun. Tidak semuanya adalah komit untuk itu, tapi kita tetap antisipasi, kita edukasi, kita ajak omong mereka, kita bina mereka dari hati ke hati. Sekali lagi kami menempatkan suatu gaya pemimpin adalah memimpin dengan hati berbuah prestasi. Seperti apa modelnya guru, pegawai dan murid, tetap kita adakan satu edukasi. Ya, diorangkan, diwongke, dimanusiakan lah kita manusia. Ini insya Allah, alhamdulillah dari tahun ketiga di Suko ini hingga orang-orang ini sudah progresan luar biasa. Jadi kita arahkan setiap briefing, setiap apa ini adalah kekompakan. Kita bersama berkreasi, berprestasi. Kemudian juga ada katakan murid ya, Pak anak saya gini. Anak saya harus nanti masuk kedokteran. Kita ajak ngomong bahwa nilai itu sudah masuk mulai semester 1 sampai semester 5 itu nanti kalau dulu kan ada SNMPTN kan 40% ya dari itu semuanya. Hingga kalau tidak bisa masuk di mana itu di SNMPTN, kita berikan suatu motivasi dia masuk di SPTN dengan mungkin kita tambah jadwal pembinaan tim sekolah dengan PO, mungkin dia dengan kita ajak ngomong mereka. Emang nggak salah ya, orang tua itu ingin anaknya ini, tapi kan lihat kondisi yang ada. Yang penting apa? Sekolah tidak salah dan orang tua tidak salah. Kemarin malam minggu itu saat saya pada acara awal 5 urus ya di rumah yang baru saya itu adalah ada 8:30. Ini adalah anaknya namanya Cynthia sama itu mobil saya langsung, Pak ini sampai besok itu terakhir daftar polisi mau gini Pak kan tidak bisa gimana. Jadi ini kan sudah di luar jam dinas, tapi anak guru ini hingga semua guru sudah ya mungkin ya karena masa istirahat malam minggu dan minggu, ini kan sudah kita sebagaimana untuk menyikapi ini. Namanya anak harus kita layani dan juga kita kasih pengertian. Kita akhirnya saya melibatkan penjaga malam atau yang ada di rumah sini, tolong Mas ini dilayani. Nah tadi pagi saya nanti digalisir, saya sampaikan, Mbak, nah tolong belajar punya lebih empati pada semua. Kalau memang terlambat daftarnya, ya daftar yang belakang. Ini kan kita perlukan. Setelah itu kita butuh kesabaran dan butuh waktu. Memang menyadarkan orang butuh waktu. Ada yang cepat, sedang dan lambat.
sehingga yang bisa sampaikan, sehingga dalam artian ya seperti itulah ya, akhirnya Anda menjalankan pengambilan keputusan. Contoh ini pengambilan keputusan tentang ada salah satu teman guru kita itu sudah hampir 2 tahun ya. Ini awalnya tadi kita berikan suatu kelonggaran ini, sehingga kan tidak bisa diberikan seperti ini. Sehingga saya masuk dulu ke mereka, ke sana, ke teman kita itu, sehingga saya tahu kondisinya seperti apa. Dengan guru juga sering ngundang di sana untuk jenguk ke sana. Akhirnya tahun keduanya saya tidak mau lagi, tidak berani lagi untuk memberikan suatu solusi seperti ini. Sehingga kita jangan ngomong, semua dengan dulu dan bergaul. Jangan ngomong, akhirnya diputuskan lah. Nanti ini teman-teman ini harus masuk tiap hari, meskipun tidak full, yang penting pagi dan sebagainya. Ini ternyata sudah dicoba satu hari 2 hari masuk, hingga teman ini sakit lagi sampai sekarang. Tapi akhirnya saya ngomong dengan istri dan anaknya, kita kasihkan tahu tentang hal ini. Hingga kalau artinya itu sertifikasi bukan pada jam ngajarnya, tapi mereka kadang ngajar di kelasnya. Hingga kalau bajikan ada diberikan pada individunya. Ini juga diberikan pemahaman dan juga satu ini, Bu, tolong ini nanti biar sembuh dulu. Nanti kalau sembuh, berarti sudah benar, sudah bisa masuk, meskipun tidak full, kita tidak bisa. Sekali lagi, humanis dan juga butuh penyadaran pada orang-orang yang ada di situ. Itu prosedur kami. Jika kita ngomong dengan komite untuk itu tadi, untuk membayar dari guru yang di sini dalam komite itu kita tambah jamnya untuk itu, ya. Kemudian sama ini bagaimana kita rapat dulu, rapat. Laga-laga yang prosedur apa yang dilakukan kita rapatkan dulu, baru di situ banyak masukan-masukan hingga kita bisa ambil kita estimasi yang paling ringan. Ya, jangan sampai merugikan dana dan sini ya, itu harus kita kedepankan. Untuk tantangan gimana? Ya tantangan pasti ada ya. Utamanya ada beberapa orang tua siswa yang ingin jadi ini, tapi tanpa melihat secara detail anaknya itu kemampuannya di mana, anaknya seperti apa kan gitu. Ini juga butuh waktu untuk kita sadarkan. Kita ajak ngomong dari hati ke hati, Bapak kalau tidak bisa kali ini ada jalur lain sih yang tapi kita usahakan anak bisa, tapi tanpa harus nyalin situ. Emang disukai banyak kan, itu banyak, itu enggak satu kali 2 kali. Tapi dengan seperti itu perjalanan hampir 3 tahun di sini juga sudah berkurang. Kan itu tadi, kan rezeki itu kan tidak ada di negeri. Tahu kalau dia di negeri itu rezeki kan tidak hanya ini, tapi kan Allah kan sudah beri rezeki ke orang tua ini, kita sadarkan. Di swasta pun kalau memang sungguh-sungguh dalam kuliah dan belajarnya dan sesuai dengan itu apa namanya itu jadi Allah majata hingga siapa yang sungguh-sungguh kan akan menemui apa yang dia inginkan kan begitu. Dan Allah akan mengangkat derajat hambanya berapa derajat yang berilmu. Itu tidak harus di swasta kan, itu kan dia cari ilmu di situ. Apakah Anda memiliki sebuah tata jadwal dalam sebuah penyelesaian ini dirinya? Sehingga gini, kalau jadwal kami secara umum itu tiap bulan ada rapat ya, dengan Wali dengan Wakasek, IPA Mutu ini adalah koordinasi. Apa sih hambatan-hambatan yang dapat? Kemudian Wali Kelas kita jadwal hari Rabu dan Kamis ya. Ini tiap tingkat ini adalah kita jadwalkan salat Kamis itu pada saat istirahat kedua. Ini butuh waktu. Enggak kita tahu di kelas mana, jumlahnya berapa, kira-kira ada nggak masalahnya. Jika masalahnya ada, nggak bagaimana cara mengatasinya. Sehingga sejak dini sudah deteksi. Namanya anak kan harus kita. Ya ini terjadwal. Hingga kalau memang ada yang emergensi, ya namanya emergensi kan harus luar biasa. Penanganannya ini kita jarang. Kalau memang masalah-masalah yang bisa dibahas secara umum, tapi kalau masalah privasi kalau masalah tentang asusila tidak semuanya kita ajarkan semuanya. Akhirnya apa? Kita butuh selesai. Kan tidak semua orang pahamnya akhirnya domong ini. Kita mau ini selesaikan dengan wali kelas, terutama wali kelas BK dan orang tua dan siswa kita terlibat. Ini dengan selesai. Ini sudah ada 3 kali sudah. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Itu memang kita butuhkan untuk ke PLN untuk menyelesaikan masalah. Ini masalah kita kira-kira identifikasi. Ini masalah yang urgent harus kita sikapi dulu ini. Ini masalah yang umum kita kan gitu. Tidak semua harus dibuka secara bareng-bareng. Tapi kadang-kadang kan orang ngerti masalah kan kalau tidak ngerti kan tambah jauh atau tambah lima, tambah panjang tapi nggak selesai. Itu kan kasihan anaknya. Anak harus tetap dikedepankan dan anak harus tetap dikasih suatu
pendampingan untuk tidak seperti itu. Apakah seseorang ada faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu anak dalam mengambil keputusan? Ya sudah, semua kan paham. Akhirnya satu visi satu misi, hingga satu visi satu misi. Keterbukaan dalam segala. Ini open management, keterbukaan dalam segala. Saya tidak punya suatu hal-hal yang saya simpan di sekolah ini, tidak ada yang saya tutupi. Kecuali pada masalah privasi guru, pegawai dan ini yang tidak pantas kalau saya omong, tidak saya omong. Saya harus tahu, ini harus saya omong, saya harus tidak. Kadang-kadang saya hanya berdua dengan yang bersangkutan. Tapi kalau saya menangani dengan lain jenis guru atau pegawai negeri, saya pasti melibatkan orang ketiga. Sehingga kita mengurangi sudut. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian itu tadi satu visi satu misi, keterbukaan ada. Satu diorangkan, dilibatkan dalam segala hal, diajak ngomong, kemudian transparansi ada. Kan begitu. Hingga dari semua hal telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda dapat petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan. Nah, ini pemahaman dan penyadaran, dan itu yang penting orang yang tidak dipermalukan dan tidak dirugikan. Ya, tidak dipermalukan, tidak dirugikan. Kalau orang dipermalukan, dia ngamuk. Kalau orang dirugikan, dia ngamuk. Dengan lihat kalau ada demo-demo, kan ada dua hal ini. Mungkin ada yang dirugikan, ada yang dipermalukan. Ya ini kita berusaha. Sehingga artinya itu keberlanjutan yang di 5 etika tadi dikatakan ini baik, ini harus bagaimana. Jadi kita harus profesional melihatnya. Orang dilihat dari orang ya, guru, pegawai dan murid itu kita lihat adalah positifnya saat itu. Kedua lah, kalau memang ada yang namanya minta kebijakan yang salah, ini butuh kita suatu pemahaman. Iya, paling penguatan untuk efek negatif positifnya untuk dengan ngomong yang enak. Ya, terima kasih Bapak Sutoyo dari waktunya dan kesempatannya. Saya dari CGP Angkatan 5 Jakarta. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasyadi yang memberi kepercayaan kepada kami untuk guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Mojokerto dari SMA Negeri Ngoro ke lembaga kami. Saya wawancara tugas mendemonstrasikan kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai keputusan bagi pemimpin pembelajaran. Saya di lembaga ini mulai tahun 2013 sampai sekarang. Yang pertama saya bertugas di kepala sekolah di SDN Motogoro 2 di tahun 2010 sampai 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hajati. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya karena bisa meluangkan waktu untuk tugas saya selaku calon perwira di Angkatan 5 Kabupaten Mojokerto dari SMA 1 Ngoro. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan Ibu. Mohon maaf nanti bila mana mengganggu waktunya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu? Ya, untuk itu, menurut pendapat saya, murid yang dapat tugas yang berprestasi jelek atau murid yang tidak dapat juara, tapi akhlaknya kurang baik, maka sebagai pimpinan di sini saya juga tetap memberi pujian atau penghargaan kepada siswa-siswa seperti itu. Oh gitu Bu ya? Ya. Jadi masih tetap diberikan penghargaan walaupun tidak ada sisi negatifnya ya. Ya. Yang kedua Ibu, bagaimana Ibu selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, Ya. terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya itu murid mungkin yang pintar tapi kalah dalam lomba. Kita tetap memberi dukungan dan motivasi kepada siswa tersebut
supaya anak bisa lebih berprestasi lagi. Oh, berarti selalu memotivasi Bu ya, sehingga menjadi lebih baik dan lebih baik. Iya, Terima kasih. itulah. Iya. Yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan itu? Untuk mengambil keputusan ini Pak, di lembaga kita itu dari tokoh masyarakat, juga komite, juga teman-teman semuanya, kita selalu berkomunikasi dengan Oh, berarti bersama-sama. semuanya stakeholder yang ada di SDN dan dibangun ini Bu ya. Iya. Jadi bersama-sama dalam menentukan satu langkah Bu. Iya. Yang berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk memutuskan atau masalah dilema itu, Iya. kita tetap ada masalah menyelesaikannya ya dengan komite, terutama komite, tokoh Iya. masyarakat juga. Iya. Tetap kita laksanakan seperti itu, agar tetap kerjakan sama SDGs. Berarti selama ini tetap menjunjung tinggi rapat koordinasi bersama Iya. dengan komite dan staf mungkin yang ada di tokoh masyarakat di sekitar desa Rantau ini. Iya, selalu seperti itu. Iya. Berikutnya, apakah ada jadwal khusus atau mungkin secara berkala dalam menangani satu kasus yang dilema? Mungkin diadakan jadwal khusus mungkin setiap hari apa, atau mungkin setiap minggu apa, atau mungkin 1 bulan dalam hal berapa, sehingga ada kaitannya dengan penyelesaian yang Ibu hadapi di kasus sekolah ini. Ya, untuk tantangan masalah itu Pak, umpamanya siswa ini betul-betul tidak bisa, kurang bisa membaca, contohnya seperti itu. Tapi umurnya sudah banyak, Iya. kita tetap memberi keputusan bahwa meskipun anak ini membacanya kurang bagus, tidak layak dengan naik kelas, kita tetap melihat umur anak itu. Oh subhanallah, berarti masih tetap mempertimbangkan walaupun umurnya Iya. banyak tapi belum bisa, nanti tetap kita waktu itu memberikan satu kesempatan waktu umur tadi dulu ya. Iya. Oh iya, jadi itu langkah bijak yang Ibu ambil untuk keputusan di SD. Berikutnya Ibu, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu siapa saja yang dalam hal ini dalam mengambilkan keputusan itu? Mungkin beberapa tokoh atau mungkin orang atau mungkin faktor-faktor yang mendukung, membantu pengambilan keputusan itu. Untuk mengambil keputusan kita secara bersama-sama teman, Ya, kadang itu kita ke komite, ya. juga Kapimpa dan masyarakat itu tetap kita himpun seperti itu. Juga yang di sini itu yang paling aktif itu ke lembaga itu. Berarti ada semacam kebersamaan Bu ya. Katakanlah dengan Dewan Guru, dengan komite, bahkan dengan paguyuban. Berarti di sini ada paguyuban setiap tingkat atau satu sekolah Bu. Katakanlah kelas 1, kelas 2, apakah secara Ada kelas? tiap kelas. Oh gitu. Berarti semuanya dilibatkan Bu. Iya, ada apapun kita tetap kita paguyuban, komite dan juga tokoh masyarakat itu selalu kita rangkul. Oh, berarti otomatis adanya keputusan yang ada betul-betul bersama dan kemufakatan, sehingga dengan adanya keputusan itu bersama-sama tahu dan bersama-sama merasakan dan bisa manfaatnya nilai kita. Iya. 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 Ini mungkin yang terakhir Ibu. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu ambil atau petik dari pengalaman pengambilan keputusan yang selama ini Ibu ambil itu? Dalam keputusan permasalahan yang ada di sini, semena-mena kita hanya ingin anak-anak ini loh lebih baik dan berprestasi dan berakhlak yang baik dan bisa membawa sekolah lebih baik ke tingkat
selanjutnya. Oh, berarti ada semacam tingkatan, berarti otomatis berarti dengan ada kursus ini harapannya berarti ada semacam anak itu berprestasi, yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga berarti bisa membawa nama baik sekolah lembaga SD Randubangu di kancah kecamatan, kabupaten maupun provinsi, Bu ya. Iya. Sementara itu, Bu, mungkin saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya, dan bila mana ada kata yang salah